Kalian hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Terima kasih sudah berkenan menunggu dan mohon maaf untuk keterlambatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita Kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Bukhari, dan telah berkata siapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Apa kata beliau? La yatamannayanna ahadukumul mautah. Sungguh janganlah berharap salah seorang di antara kalian mati. Jadi jangan berharap mati. Imma muhsinan, jika yang bersangkutan itu adalah orang yang baik, fala'allahu ayyazdada khairan, diharapkan dengan tetap hidup itu terus bertambah baik dia itu, kebaikannya semakin bertambah. Wa imma musian, dan seandainya yang bersangkutan itu adalah orang yang tidak baik, maka fala'allahu ayyasta'tibah, semoga ada harapan yang bersangkutan dengan masih hidup itu untuk bertaubat. Jadi kata Imam Bukhari dalam hal ini, dihitung dari manapun jangan berharap mati, karena hidup itu masih lebih baik bagi seorang mukmin. Karena kalau dia seorang muslim yang baik, besar harapannya akan semakin bertambah-tambah kebaikannya. Dan sebaliknya, kalaupun misalnya dia adalah orang yang tidak baik, diharapkan ada masa di mana dia berkesempatan untuk bertaubat dengan tetap hidup itu. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bagaimanapun juga kalau kita masih hidup, istighfar kita masih didengar. Karena kalau sudah mati, istighfar kita tidak lagi didengar. Maksudnya nggak dihiraukan, doa untuk kita sendiri nggak dihiraukan. Kalau kita masih hidup, sedekah kita masih punya fungsi. Tapi kalau kita sudah mati, kita tidak bisa lagi bersedekah kecuali sisa-sisa sedekah jariah kita yang masih ada di dunia, atau sedekah dari saudara, keluarga, anak-anak kita yang mau, itu pun kalau yang mau sedekah atas nama kita. Nah, makanya saya ulang, dihitung dari manapun, tetap hidup dan tidak berharap mati itu lebih baik. Apalagi kalau ada sebagian orang yang punya pemikiran tentang mementingkan hadzullah. Jadi yang dia pikir, dia ingin lebih lama hidup agar lebih lama lagi memenuhi hak-hak Allah dalam pengertian beribadah kepada Allah. Nah, jadi dia berharap lebih lama hidupnya itu agar lebih lama beribadah kepada Allah, agar dia lebih lama lagi bermanfaat bagi sesama, guna supaya semakin dekat dengan Allah misalnya. Nah, itulah diantaranya yang kenapa Imam Syafi'i ketika zaman fitnah Daulah Bani Abbasiyah, saat dimana banyak ulama-ulama ahlu sunnah di mahkamah mihna itu dihukum, bahkan sebagian dibunuh, itu Imam Syafi'i memilih untuk pergi ke Baghdad, dari Baghdad menuju ke Mesir, ke Mesir. Nah, karena beliau berpikir kalau saya bertahan mungkin mati syahid. Jadi kalau saya bertahan di Baghdad mungkin mati syahid. Tapi kalau saya hidup itu akan lebih bermanfaat. Maka beliau lebih memilih hidup untuk lanjut berdakwah dan mengajarkan ilmu agama
dan beliau akhirnya pindah ke Mesir. Nah, ini yang dipikir itu ya tadi hafdzullah, agar lebih lama beribadah kepada Allah dan lebih lama bermanfaat bagi banyak orang. Itu seperti itu. Al-Bazzar meriwayatkan sebuah hadis an Jabirin, dari Jabir ibn Abdillah, dari Jabir ibn Abdillah. Qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamannawul mauta fa inna haulal matla'i syadidun. La tamannawul mauta, janganlah kalian berharap mati. Fa inna haulal matla'i, maka sesungguhnya huru hara kematian itu adalah syadidun, dahsyat. Wa inna minas sa'adati, dan sungguhnya termasuk kebahagiaan adalah ayatula umrul abdi, panjang umur seorang hamba, hatta yarzuqahullahu al-inabata, hingga Allah memberinya rizki atau mengaruniainya taubat, kesempatan bertaubat. Jadi dalam riwayat ini dikatakan bahwa jangan sekali-kali berharap mati, karena permulaan kematian itu huru haranya luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Saya ceritakan kemarin bahwa di dalam kematian itu ada sakarat. Sakarat itu kesakitan yang luar biasa berlipat-lipat. Dan pada saat merasakan sakit yang luar biasa itu keadaan orang yang akan mati itu mengalami kehausan yang juga sangat luar biasa. Karena dalam satu riwayat diceritakan semua orang yang akan mati itu pasti mengalami kehausan. Karena unsur yang pertama diambil biasanya unsur tanah, sehingga orang kelihatan lebih pucat. Kemudian mulai diambil unsur api, sehingga kemudian orang menjadi lebih anyep. Jadi kalau unsur bumi diambil pucat, unsur api yang diambil menjadi anyep. Terus kemudian yang diambil unsur air. Nah, ini yang menjelang kematian sudah ini. Ini mulai orang merasa haus. Maka dalam beberapa riwayat, setan dari bangsa jin itu datang menawarkan minuman. Itu pertaruhannya akidah tauhid itu. Maka bersyukurlah bagi siapapun yang selamat. Makanya kita butuh pertolongan Allah untuk selamat. Sehingga jangan meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan meremehkan doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu penting supaya kita selamat. Sampai puncaknya kemudian unsur udara yang diambil keluar dua masuk satu, enggak keluar lagi, ya sudah, itulah akhir dari kehidupan di dunia. Nah, namun sebelum itu dia melihat dulu tempat tinggalnya, apakah di surga atau di neraka. Tentu semoga untuk kita semua adalah surga ya, amin, Allahumma amin insyaallah. Dan itu bukan main keadaannya, karena bagi sebagian orang yang hatinya tidak dikokohkan oleh Allah, kematian itu sungguh menakutkan. Saya ulang ya, bagi orang-orang yang hatinya tidak dikokohkan oleh Allah, sungguh kematian itu adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan. Ini berbeda dengan orang-orang yang hatinya dikokohkan oleh Allah, sehingga kematian itu justru kadang merupakan sesuatu yang dirindukan. Karena itu masa di mana perjumpaan antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Seperti sahabat Bilal radhiyallahu an ketika menjelang wafat, keluarganya menangis, sedih, dan beliau mengatakan jangan sedih. Ini hari bahagia, hari di mana saya akan berjumpa dengan kekasih saya, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, jadi ada sebagian orang itu yang justru kematian itu dirindukan. Kenapa? Karena berharap perjumpaan dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Itu persis yang terjadi juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam banyak sirah disebutkan, ketika Nabi menjelang wafat, Nabi diberi pilihan, apakah kerso wafat atau lanjut hidup. Ya, itu pilihannya itu. Dan beliau berkata kepada putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha, dan didengar oleh semua istri beliau, beliau mengatakan, aku milih bertemu dengan Allah, karena aku rindu berjumpa dengan kekasihku Allah. Jadi Nabi memilih berjumpa dengan Allah. Jadi Nabi sangat sayang kepada keluarganya, kepada umatnya, kepada keluarganya, tapi Nabi sangat rindu bertemu dengan kekasihnya. Siapa? Allah. Jadi
termasuk Umar bin Abdul Aziz. Itu beliau pernah berkata dalam manaqib, dalam biografi beliau itu dikatakan, apalagi yang aku harapkan sekarang. Dulu aku pernah berharap jadi gubernur di Madinah, aku jadi. Aku berharap menikahi putri terbaik di negeri ini, Allah kabulkan. Aku pernah berharap jadi raja, Allah kabulkan. Sekarang tidak ada lagi harapanku selain berjumpa dengan Allah. Jadi tidak ada lagi harapanku selain berjumpa dengan Allah. Jadi keinginannya berjumpa dengan Allah karena rindu kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi orang-orang yang rindu kepada Allah dan Rasulnya, tentu kematian itu bukanlah satu hal yang menakutkan. Itu seperti itu. Makanya kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita nantinya di saat kita sedang cinta-cintanya kepada Allah, sedang rindu-rindunya kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahu akbar. Dan termasuk kebahagiaan, kata riwayat ini disebutkan bahwa ketika seseorang itu diberi umur panjang sehingga Allah anugerahi kepadanya rizki taubat. Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menyebutkan begini, biasanya usia taubat itu usia 60 tahun. Kata Ibnul Jauzi itu, biasanya usia taubat itu usia 60 tahun biasanya. Mohon maaf saya belum 60 tahun jadi apa betul saya nggak tahu, apa betul saya nggak tahu. Jadi kalau sudah mulai umur 60 tahun itu biasanya orang mulai punya kesadaran tentang pentingnya akhirat. Saya bukan peneliti ya, cuman beberapa orang yang saya temui, terutama dari jamaah-jamaah saya, beberapa orang ya, nggak semuanya sih, itu ada beberapa itu yang tadinya cukup punya posisi lah di beberapa jabatan tertentu, itu mulai belajar ngaji bahkan dari alif ba ta sa itu di usia-usia pensiun di kisaran umur 60-an itu. Itu beberapa jamaah, enggak semuanya, tapi beberapa begitu. Nah, itu bagus, itu alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Di saat usianya sudah mulai 60 tahun kata Ibnul Jauzi. Lebih bersyukur lagi kalau kita diberi kesadaran jauh sebelum itu, alhamdulillah. Misalnya dari umur lebih muda lagi lah, itu alhamdulillah. Karena saya pernah diminta orang untuk ceramah di komunitas orang baru sukses di kisaran umur 40-an tahun saat itu. Saya dibilang oleh yang mengundang saya, ini tolong Ustaz dinasihati. Mereka rata-rata anak-anak muda yang baru sukses di usia 40-an tahun ini, yang kelakuannya agak-agak petakilan Ustaz. Jadi kalau masih 40 kadang masih petakilan kadang. Walaupun harusnya 40 itu udah mulai harus kembali ke barak itu sebenarnya. Tapi kan faktanya kan kadang sih rotok petakilan itu ada. Nah, tapi lah umur 60 itu rata-rata wis encoke kumat, wis mulai pengapuran, wis mulai apa macam-macam lah. Kadang sebagian itu udah mulai menyadari. Saya ulang, tidak semuanya, tapi bersyukurlah kalau jenengan jauh sebelum itu sudah. Dan kalau misalnya di antara jenengan ada yang mengalami di usia yang baru tobat, ya bersyukurlah pada Allah juga karena kita masih diberi kesempatan. Saya sering sampaikan begini, mungkin pernah saya sampaikan di sini mungkin ya, seingat saya. Orang kalau menyesal sementara nyawa di kerongkongan, itu penyesalannya percuma tak berguna. Ya. Seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Munafikun ayat 10 itu, tentang orang-orang munafik yang menyesal sementara nyawanya udah di kerongkongan. Dia katakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematian saya ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Tapi di ayat 11-nya tidak bisa. Ajal itu kalau sudah tiba tidak bisa dinegosiasikan untuk diakhirkan walaupun cuma sesaat, tidak bisa. Udah nggak boleh. Apalagi sudah mati. Oh, itu penyesalan, betul-betul penyesalan itu. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong, apa katanya? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Ustaz, katanya mati kok ngomong? Iya, mati badannya, kok ngomong rohnya. Berarti rohnya masih hidup. Apa kata rohnya itu? Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah apa? Kalla, udah nggak boleh kata Allah. Kalau boleh pulang semua, Pak. Kata Allah nggak boleh, kalla kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu pasti diucapkannya, tapi percuma tak berguna. Wa min waraihim barzah, dan di hadapan mereka ada barzah, dinding yang kokoh, hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah satu saat, ini kisah nyata ya, ada seseorang yang berkata begini, Ustadz, dulu kalau orang bilang saya orang tua yang sukses, saya bangga Ustadz. Dia bilang gitu. Kalau saya nggak salah, anaknya 5 dokter spesialis semua. Anak saya 5 Ustadz, dokter spesialis semua. Tapi 5-5-nya tidak ada yang bisa baca Al-Quran. 5-5-nya tidak ada yang sholat Ustadz. Jadi sekarang kalau ada orang bilang saya orang tua sukses, saya malu Ustadz. Saya sedih. Kenapa? Kan anak saya 5-5-nya nggak ada yang sholat, nggak ada yang bisa baca Al-Quran. Loh kok bisa gitu Pak? Apa jawaban beliau? Ustadz, saya baru tobat umur 70 tahun. Saya baru tobat umur berapa? 70 tahun. Oh, belum terlambat Pak. Loh, kok belum terlambat? Iya, karena kalau masih hidup, menyesal, itu namanya sadar. Jadi kalau masih hidup, setua apapun, kalau masih hidup namanya apa? Sadar. Dan itu belum terlambat, asal masih hidup Tapi kalau nyawa ada di sini atau sudah lepas dari badan, itulah yang betul-betul terlambat. Maka nun sewu, kalau jenengan saya masih hidup, itu belum terlambat. Maka mumpung masih hidup, monggo segera taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih hidup. Faslun ay hadza faslun. Ini fasal menjelaskan tentang qaulul ulama, berkata para ulama. Al-mautu laisa bi'adamin mahdin. Kematian itu bukanlah ketiadaan yang murni. Wala fana'in sorfin, dan bukanlah ketiadaan atau ketiadaan yang total. Wa innama huwa inqita'u ta'alluqi ruhi bil badan. Kematian itu hanya terputusnya keterkaitan antara roh dan badan. Lepasnya roh dari badan. Wa mufaraqatuhu wa hailulatun bainahuma. Jadi dia hanyalah perpisahan serta keterlepasan di antara keduanya, yaitu lepasnya roh dari badan, itu adalah kematian. Jadi kematian bukan ketiadaan, kematian bukan kemusnahan. Kematian adalah berpisahnya roh dengan badan. Kemarin ini tuh mengingatkan kembali aja, sebagaimana pernah saya ceritakan di sini bahwa sebelum alam dunia ini kita berada di alam rahim. Sebelum di alam rahim kita berada di alam azali. Di alam azali itu yang keberadaan kita diabadikan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172. Sebelum Allah kirim kita ke sulbi orang tua kita, Allah bertanya kepada kita sekaligus doktrin itu ya. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Itu kita berupa roh. Jadi aslinya kita yang roh itu, bukan yang badan itu. Bukan yang badan ini. Karena badan ini baru kita pakai setelah kita di alam rahim. Jadi ketika kita berada di alam rahim, itu pertama kali kita punya badan. Badan yang di rahim itu kita pakai sampai sekarang. Setelah ini semua kita cepat atau lambat, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, harus lanjut ke alam berikutnya. Ya, semoga Allah memberi kita panjang umur yang mubarakah, amin. Panjang umur yang mubarakah, amin. Jadi lanjut ke alam berikutnya. Namanya apa? Alam barzah. Saat itu yang lanjut ke alam barzah, roh kita, badan kita diparkir di kuburan. Badan diparkir di kuburan atau di tempat di mana Allah letakkan kita, karena tidak semua orang punya kuburan ya. Akan tetapi roh yang lanjut ke alam barzah, alam berikutnya.
Itu namanya keterlepasan antara ruh dengan badan. Masih hidup, masih, tapi mati badannya. Masih hidup ruhnya. Jadi kata para ulama, ruh itu makhluk yang ada permulaannya, tidak ada akhirnya, itu ruh. Ruh kita itu ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya. Ruh tidak mati, yang mati badan. Maka orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, itu memang betul beliau meninggalkan dunia, tapi masih hidup di alam berikutnya, namanya alam apa? Barzah. Maka ketika ada seseorang yang menganggap kematian adalah sebuah sesuatu yang sudah, dan kita anggap putus, tidak ada hubungan lagi, itu satu hal yang salah. Karena dalam Islam kita tetap diperintah untuk berbakti kepada orang yang sudah meninggal. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin, di antara bentuk bakti kita kepada orang tua di samping mendoakan adalah berbuat baik kepada kerabat-kerabat beliau. Itu di antaranya. Makanya saya ulang sekali lagi, jangan dikira kalau sudah wafat terus putus dengan kita, tidak. Karena beliau masih hidup sebagai ruh. Masih ada kewajiban dari kita untuk beliau. Kalau orang tua tetap kita harus mendoakan. Syukur-syukur kita ada kemampuan lebih bersedekah atas nama beliau. Syukur-syukur kita ada kemampuan lebih untuk berbakti kepada orang-orang dekat beliau, paman, bibi, pak, bule, pak, ade, bude, saudara-saudara beliau atau teman-teman beliau, orang tua kita maksudnya sudah meninggal dunia, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Allahu Akbar. Wa tabaddulu halin wa intiqalun min darin ila darin. Kematian itu adalah pergantian keadaan dan perpindahan dari satu kampung ke kampung berikutnya. Jadi kondisi kita di dunia ini, begitu kita masuk ke alam barzah adalah kondisi yang berbeda. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau di dunia ini yang dominan jasad, ruh resesif. Tapi nanti di barzah ruh yang dominan, jasad yang resesif. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Nah, makanya keadaannya beda. Sehingga informasi barzah itu tidak bisa kita pahami dengan pemahaman dunia. Informasi barzah itu tidak bisa kita pahami dengan pemahaman dunia. Itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, itu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kita tidak usah jauh-jauh ngomong barzah. Kita ngomong rahim saja, itu nggak bisa kondisi di rahim kita pahami sama dengan kita. Nun sewu, maaf. Orang bayi di rahim itu makan, minum, bernafas pakai apa? Plasenta. Kalau kita pakai apa? Makan, minum pakai mulut, terus nafas pakai hidung, ya, pakai hidung. Artinya ada alat yang berbeda. Bayi tidak pakai hidung bernafasnya. Bayi di dalam kandungan tidak pakai mulut makan minumnya, dia pakai plasenta. Itu aja udah beda kan? Kalau mau lahir, kok kepala bayi di atas, ngomongnya apa? Sungsang. Padahal kepalanya di atas padahal itu. Kalau kita kan normalnya kepala di atas. Kalau kepala kita di bawah, kuda lumping itu namanya. Caran kepang itu. Nah ini kepala di atas malah sungsang kalau bayi di kandungan itu. Kalau mau lahir maksudnya, kalau mau lahir. Yang betul kepala di mana? Di bawah. Terus mereka tidak boleh pup, kencing itu tidak boleh. Bayi yang sehat dan normal itu tidak pup, tidak kencing dalam kandungan itu. Kalau sampai pup, sampai kencing berarti nggak sehat, kemungkinan kena virus atau stres. Kata dokter ini, saya nggak tahu betul apa enggak ini, kata dokter. Saat istri saya hamil anak pertama itu, dokter cerita ke saya, ketuban kotor itu bukan karena minum jamu, kata dokter, bukan. Itu karena bayi stres, mungkin karena kena virus atau orang tuanya stres atau apa, bayinya ikut stres. Akhirnya nun sewu pup sehingga ketubannya kotor, kata dokter yang ngasih tahu saya. Ya nggak tahu betul apa enggak, ada dokter saya kurang tahu. Tapi normalnya kan memang nggak pup kan, normal juga tidak pipis kan. Like pipis pup berarti nggak normal. Kalau kita normalnya apa? Ya pipis ya pup, nggak pipis nggak pup malah dipaksa kongon pipis dan pup. Karena itu kan kotoran yang harus dibuang itu.
Sehingga saya ulang, singkat kata singkat cerita, keadaan kita dengan alam rahim saja udah beda. Apalagi keadaan setelah di barzah. Makanya kalau ada informasi-informasi tentang barzah, gak usah kita paksakan dipahami dalam pemahaman kita. Yang di dunia ini cukup kita imani akan maha besarnya Allah untuk berbuat semua itu, dan bagaimana hakikatnya tentu lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan. Jadi kenyataan-kenyataan di alam ukhrawi itu akan selalu lebih dahsyat. Kebahagiaannya ya lebih dahsyat, kesedihannya juga lebih dahsyat. Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian wa huwa min a'dhamil masaib. Kematian adalah termasuk musibah yang paling agung, musibah yang paling besar. Wa qad sammahullahu ta'ala musibatan, dan sungguh Allah telah menamainya dengan nama musibah. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, fa asabatkum musibatul maut, maka menimpa kalian musibah kematian. Al-Maidah 106. Fal mautu huwal musibatul uzma, maka kematian adalah musibah yang agung, musibah yang besar. Ar-raziyatul kubra, malapetaka yang besar. Qala ulama'una, bagaimana tidak dikatakan petaka yang besar? Karena dia termasuk kiamat sughra. Jadi kematian termasuk apa? Kiamat sughra. Tapi ini istilah umum ya. Ini tetap apa? Istilah umum. Dan saya ulang, menjadi tidak umum bagi orang-orang yang dikecualikan oleh Allah tadi. Seperti para perindu-perindu Allah itu, tentu kematian bukanlah sebuah musibah, tapi kematian adalah sebuah anugerah. Karena itu jembatan pertemuan antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Dalam satu riwayat, ketika Rabi' al-Adawiyah rahimahullah tidak dicabut nyawanya oleh malaikat maut, beliau bertanya, siapa kamu? Saya malaikat maut. Saya adalah malaikat yang bertugas memisahkan seseorang dengan keluarganya, seseorang dengan hartanya, seseorang dengan bla bla bla. Kata Rabi'ah, satu lagi, engkau adalah malaikat yang bertugas mempertemukan seorang kekasih dengan kekasihnya, yaitu antara seorang kekasihnya dengan itu seorang hamba dengan Tuhannya. Maka di sini nanti ada riwayat yang dikutip tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Al-Qurtubi di sini dikutip, ketika Nabi Ibrahim hendak dicabut nyawanya oleh malaikat maut, kata Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat maut, apa tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Maka malaikat maut kembali menghadap kepada Allah dan berkata, ya Allah, Nabi Ibrahim berkata, apa tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Kata Allah kepada malaikat maut, sampaikan kepada Ibrahim, apa tidak mau bertemu seorang kekasih dengan kekasihnya? Apakah seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Maka malaikat maut datang dan menyampaikan, wahai Nabi Ibrahim, Allah sampaikan kepada Anda bahwa apakah tidak mau seorang kekasih bertemu dengan kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim, cabut nyawa saya sekarang karena ingin bertemu dengan kekasihnya itu. Makanya kematian itu sama sekali tidak menakutkan bagi orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah, rindu berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di dalamnya ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Qala ulama'una, berkata para ulama kami, wa'adhamu minhu, dan yang lebih agung, yang lebih besar lagi, yang lebih penting lagi daripada kematian adalah al-ghaflatu anhu. Musibah yang paling besar, musibah yang lebih besar lagi dari itu adalah musibah lupa dari mengingat kematian. Kematian itu musibah, tapi yang lebih parah lagi adalah ketika orang itu lupa mati, lupa dari mengingat mati. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita masih ingat mati, diingatkan tentang kematian. Kemarin ada orang yang ngomong ke saya gini, Ustadz, apa nanti kalau kita merasa bahwa kita ini sudah dekat dengan kematian, apa enggak akan buat kita cepat mati, Ustadz? Dia bilang gitu. Pernah juga ibu-ibu nanya ke saya dulu gitu Ustadz, selalu membayangkan bahwa kita ini tidak lama gitu. Kata suami saya, jangan ngomong gitu, nanti nggak lama bener gitu. Saya dulu awal-awal nikah ketika ngomong kematian, istri saya nangis, jangan ngomong mati, nanti mati gitu. Maka saya jawab gini, lebih baik kita bicara mati dan persiapan mati, terus mati, daripada nggak pernah ngomong mati tiba-tiba mati. Saya bilang gitu. Tidak pernah ngomong mati, tidak pernah persiapan mati, tahu-tahu mati. Lebih baik ngomong mati, persiapan mati, tahu-tahu mati. Itu masih lebih baik, saya bilang itu. Satu. Yang kedua,
Banyak orang ngomong mati nggak mati-mati itu banyak, saya bilang. Hatim Al-Asam rahimahullah pernah ditanya, Syekh, apa rahasia salat khusyuk Anda, Syekh? Kata beliau, sudah 30 tahun ini, kata beliau. Sudah 30 tahun ini, setiap kali saya salat, saya merasa ini salat saya yang terakhir. Jadi di antara kiat salat khusyuknya Hatim Al-Asam rahimahullah adalah beliau sudah 30 tahun, saat ditanya itu, sudah 30 tahun ini saya kalau sholat selalu merasa ini sholat saya yang terakhir. Itu beliau udah 30 tahun gak mati-mati. Jadi banyak orang yang ingat mati gak mati-mati itu banyak. Dan banyak pula orang yang gak pernah ingat mati tahu-tahu mati. Ya, mending ingat mati, persiapan mati, dan semoga gak mati-mati. Dan kalaupun mati, husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau sampai tidak ingat mati, hidup itu nggak ada remnya nanti. Tapi rem ya gitu, jangan diinjak terus. Lah ingat mati terus nggak gerak-gerak nanti ya. Jadi ada masa di mana justru kalau kita ingat mati, kita harus lebih bersemangat. Begini ya, sependek yang saya baca dari para ulama-ulama kita, itu ada dua sikap memang, betul. Ada sebagian orang itu memahami ingat mati itu sebagai rem. Jadi untuk ngerem agar jangan bertindak maksiat macam-macam. Bagus, tidak ada masalah. Tapi ada sebagian ulama yang memandang ingat mati itu sebagai mensegerakan kebaikan. Contoh pernyataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika Nabi berpesan kepada beliau, jadilah engkau di bumi ini seperti orang yang numpang lewat saja. Abdullah bin Umar memahami begini, kalau kita ingin berbuat baik pagi jangan nunggu sore. Kalau kita mau berbuat baik di waktu sore jangan nunggu pagi. Kenapa? Karena kalau pagi belum tentu sore masih hidup. Kalau sore belum tentu pagi masih hidup. Artinya apa? Abdullah bin Umar punya pemikiran, justru kalau kita ingat mati kita harus semangat, gitu loh. Semangat apa? Semangat mensegerakan kebaikan. Jadi kalau kita ingat mati harusnya semakin semangat mensegerakan kebaikan kok kebahagiaan. Jadi semakin semangat mensegerakan kebaikan. Berarti juga kalau ada orang ingat mati kok malah lemes, nggak beramal, malah sedih, berarti salah memahami konsep mengingat kematian. Saya ulang kalau ingat mati jangan malah lemes nggak ngapa-ngapain. Justru kalau ingat mati segerakan kebaikan. Saya segera bisa baca Quran ini. Saya segera bisa sholat dengan baik dan benar ini. Saya harus segera bisa bermanfaat bagi banyak orang ini. Saya harus terlibat dalam perjuangan di jalan Allah ini. Saya harus, jangan ditunda. Kenapa? Karena kita tidak tahu sampai berapa lama kita masih akan tinggal di dunia ini. Ya, harusnya gitu nggih. Kalau ingat mati harusnya apa? Semakin bersemangat mensegerakan kebaikan. Ya, kita break adzan dulu. Monggo silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. hayya 'alal shalah
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan monggo. Kalau ada masalah yang lain boleh, kalau ada monggo. Kalau ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Saya mendengar mengenai kalau bayi meninggal, kemudian orang tuanya nantinya itu akan sebagai kata-kata seperti jaminannya, Pak. Cuma yang saya tanyakan apakah itu memang dalilnya ada atau Ya. ada yang lain? Baik. Ustaz, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Sahih Bukhari diantaranya, kalau kita sholat jenazah anak kecil itu, diantaranya kita minta kepada Allah agar anak kecil ini jadi tabungan bagi orang tuanya. Itu dalam Sahih Bukhari. Jadi betul kalau anak sebelum balik meninggal dunia, maka dia menjadi tabungan bagi orang tuanya, tabungan untuk orang tuanya masuk surga. Nanti di sini dibahas, di sini ada. Nanti kalau Bapak mau ingin cepat mendapatkan informasinya, bisa buka dalam kumpulan hadis qudsi. Ada dalam situ diterangkan tentang riwayat-riwayat tentang anak-anak yang meninggal sebelum balighnya, itu akan menarik orang tuanya dengan tali pusarnya, terutama ibunya, masuk surga. Bapaknya ngikutlah bapaknya itu. Nah, karena nanti ada satu riwayat yang mengatakan, ada dalam hadis qudsi ini dikatakan, si anak-anak yang meninggal sebelum balik ini, dia berada di tengah pintu surga. Dia tidak mau masuk ke dalam surga. Allah berfirman kepada para malaikat, suruh anak-anak itu masuk surga. Kata para malaikat, mereka tidak mau ya Allah. Kenapa tidak mau? Dan Allah Maha tahu. Ini Allah bertanya, ini hanya bahasa administrasi ya. Kenapa mereka tidak mau? Kata para malaikat, mereka menanti orang tuanya. Kata Allah, suruh dia masuk ke surga bersama orang tuanya semuanya. Nah, jadi makanya orang yang pernah diuji oleh Allah dengan kematian anaknya sebelum balighnya, itu kans besar masuk surganya besar. Jadi kans masuk surganya itu besar. Terus bahkan kalau seandainya si orang tua ini belakangan bersyukur, atau dari sejak awal dia bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan, diberi ujian berupa kematian anaknya, maka akan dibangunkan di rumahnya itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Sehingga dalam hadis qudsi itu juga dikatakan, selepas malaikat mencabut nyawa anak dari hamba Allah, dia kembali ke langit dan Allah bertanya, dan Allah ini sekarang Allah Maha tahu, ini hanya bahasa administrasi ya, saya ulang. Allah bertanya, dari mana kalian? Dari mencabut nyawa si fulan. Kata Allah apa? Kalian mencabut nyawa buah hati hambaku? Kata Allah, iya ya Allah. Apa kata hambaku? Dia bersyukur. Jadi nggak cuma bersabar tapi bersyukur. Kata Allah, bangunkan untuknya Baitul Hamdi, rumah pujian di surga. Dan orang yang sanggup bersyukur di saat dia harusnya bersabar, tapi dia kok malah sanggup bersyukur, dalam kumpulan Sahih hadis qudsi, hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Allah akan ampuni dia dosanya seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya, kalau sanggup bersyukur. Kalau sabar, dosanya rontok seperti daun yang berguguran dari dahannya. Tapi tetap jaminannya surga.
asal sabar dan atau bersyukur. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nanti apa yang saya ceritakan di sini ada di kitab ini insyaallah, atau Bapak bisa beli kumpulan hadis qudsi, di situ ada riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi Pak? Silakan. Masih ada waktu. Monggo Pak, monggo, silakan. Sebentar. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Nggih. Allah tidak ini terus Allah tidak akan menjemput ajal seseorang nggih. kalau rezekinya belum habis. Oh. Bagaimana? Ya, baik. Betul, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa sehingga saya hadisnya sahih Muslim, seseorang itu tidak akan mati-mati sampai jatah rizkinya betul-betul habis. Begini Pak, orang hidup itu butuh oksigen. Oksigen itu rizki dari Allah. Orang hidup itu butuh makan dan minum. Makan dan minum itu ada rizki dari Allah. Orang hidup itu butuh tinggal di bumi. Maka izin tinggal di bumi itu rizki dari Allah. Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan ini adalah rizki dari Allah. Ketika jatah rizkinya habis, mau tinggal di mana Pak? Mau makan pakai apa? Jatahnya sudah habis. Makanya kalau disederhanakan begini Pak, orang itu kalau jatah oksigennya sudah habis, ya dia mati. Orang kalau udah jatah makan minumnya habis tapi oksigennya masih ada, dia nggak akan mati. Atau mungkin sudah habis jatahnya semua tapi dia karena belum takdirnya mati, belum mati bisa saja. Apa contohnya misalnya? Wallahu a'lam ya. Ada orang itu sudah diperiksa pakai alat-alat medis, dinyatakan mati secara klinis misalnya. Tapi belakangan tiba-tiba dia hidup kembali misalnya. Oh berarti memang jatah rezekinya belum habis. Sepertinya dia sudah habis, ternyata belum habis jatah hidupnya. Makanya tidak usah khawatir Pak, selama jatah rezeki kita masih ada, kita tidak akan mati. Ini kata orang-orang yang tugas di rumah sakit, tidak tahu betul apa enggak ya. Katanya kalau sudah menjelang meninggal itu disuntik infus itu balik itu, iya balik sudah. Bahkan jarum itu aja kadang nggak masuk kadang, iya sudah nggak masuk. Terus kalau dikasih makan pun juga keluar itu. Terus beberapa orang yang pernah saya ketahui karena saya dekat dengan yang bersangkutan, itu ketika menjelang meninggal itu cerita sama saya. Tidak tahu kenapa ya Ustadz, saya sekarang kalau makan itu nggak bisa banyak. Padahal saya maunya makan banyak tapi nggak bisa banyak. Terus kemudian saya coba beli buah kesukaan saya, dia sukanya semangka. Saya suka semangka Ustadz, dan saya coba makan banyak nggak bisa Ustadz. Jadi beberapa kali coba makan banyak itu tidak bisa gitu. Ya wallahu a'lam, ternyata itu tanda kalau dia mulai dikurangi rizkinya itu. Iya. Jadi kalau bapak-bapak sekarang udah mulai ngurangi gula, ngurangi daging merah, mulai sudah ngurangi kopi, udah mulai ngurangi apa lagi Pak? Nasi putih. Ya berarti memang jatah kita mulai kurang ya Pak. Ya, kalau udah mulai kurang berarti siap-siap aja udah. Ya, jadi memang kita ini ya memang nyatanya gitu. Orang tidak akan mati-mati sampai jatah rizkinya habis. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu nggih. Ada lagi Pak? Cukup Ustaz. Cukup nggih. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.